Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya kepada Tuhan, saudara baik-baik saja, tetap sehat dan terus bersemangat di dalam pengharapan kepada Tuhan kita. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan berguna bagi hidup kita, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita di dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Di pagi ini kami bersujud syukur kepadamu atas nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang baru yang Tuhan tambah-tambahkan di dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang kehidupan kami, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Engkau akan menjaga dan menolong kami di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Agar kami selalu dimampukan untuk melakukan semua pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 17 Maret 2023 tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai otik do guna ni napabusihon daging. Alai tu saluhut nado hasea hadaulatoni. Ai hanguluan nuaing nang sogot di baga-bagahon. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Untuk menjadi seorang pemenang, peraih juara, seorang atlet tentu akan bekerja keras sebelum dia bertanding. Kalau pertandingan itu hanya dilakukan sekitar 1 atau 2 jam saja, tetapi di dalam berlatih mempersiapkan diri dalam pertandingan itu, dia pasti memerlukan waktu yang tidak singkat. Berbulan-bulan, bahkan bertahun. Perjuangan yang dia lakukan ketika latihan itu banyak tidak enaknya. Banyak yang harus dikorbankan. Tubuh yang lelah, tubuh yang sakit, waktu, tenaga, bahkan materi. Banyak yang harus dikorbankan untuk bisa meraih satu prestasi yang didambakan. Berlatih setiap hari, baik ringan maupun berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dianalogikan dengan itu, iman kita kepada Tuhan pun memerlukan latihan. Bagaimana kita bisa tetap menjadi pemenang di dalam pertarungan kehidupan yang penuh dengan tantangan? Bagaimana kita bisa sampai ke garis akhir untuk mencapai tujuan di dalam keberimanan kita kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memilih judul pada perikop kita ini adalah Latihlah Dirimu Beribadah. Karena perikop kita hari ini tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya. Bahwasanya setiap hari, setiap waktu kita ini selalu digoda, selalu dicobai oleh hal-hal yang duniawi.
Oleh sebab itulah kita harus terus bertahan dan teguh kepada Tuhan, berpengharapan dan beriman yang kokoh. Seperti apapun cobaan yang datang ke dalam kehidupan kita, kita harus terus bertahan, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam bertahan itulah kita sedang melatih iman kita untuk tetap percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau renungan kita pada hari ini dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Ya, karena apa yang kita dapatkan dari latihan-latihan itu memang menyenangkan hati kita. Tetapi pada akhirnya itu semua akan kita tinggalkan. Tetapi kita harus melatih diri kita, melatih hati kita, melatih iman kita untuk kuat berjuang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, sehingga kita beroleh kemenangan dan hadiah yang kekal yang kita terima sebagai warisan orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita dapat dibuktikan jika kita lulus melewati ujian. Berbagai pergumulan harus kita alami, harus kita hadapi, karena di sanalah iman kita teruji. Ada sebuah ilustrasi yang menginspirasi. Seorang pemuda Kristen bertemu dengan jemaat yang lebih tua dan bertanya kepadanya, "Maukah Bapak berdoa agar saya lebih sabar?" Kemudian si bapak tua ini mengajak si pemuda untuk bersama-sama berlutut berdoa kepada Tuhan. Lalu si bapak tua ini menyampaikan permohonannya, "Tuhan, kirim masalah kepada pemuda ini di pagi hari. Kirim juga dia masalah di siang hari. Kirim dia." Sebelum si bapak tua melanjutkan doanya, pada waktu itu si pemuda langsung menyela, Tidak masalah yang saya minta, tetapi saya meminta kesabaran." "Saya tahu," jawab si bapak tua yang bijak itu. "Tetapi ketahuilah anak muda, bahwasanya melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar." Kesabaran itu adalah bagian dari peribadahan kita kepada Tuhan. Di mana ketika kita beribadah, di sanalah kita tunjukkan ketaatan kita kepadanya. Bagaimana kita bertahan di dalam kesulitan hidup. Bagaimana kita tetap di dalam kerendahan hati, kesabaran ketika orang-orang mengucilkan kita. Ketika kita dihina, disakiti, bahkan disiksa karena keberimanan kita kepada Allah. Kuatlah bertahan. Ini semua disampaikan Paulus kepada muridnya Timotius agar dia tetap kuat bertahan. Karena dia perlu melatih dirinya untuk terus beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melatih diri untuk tetap setia kepadanya. Beribadah setiap hari, setiap waktu, di seluruh aktivitas kehidupan kita. Karena di sanalah iman kita dapat diuji. Karena di sanalah kualitas hidup kita dapat dibuktikan. Tetap kuat dan terus bertahan. Latihlah dirimu sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun banyak hal-hal yang membuat kita susah, membuat kita menderita. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan kita pasti akan dimampukan. Di dalam Tuhan kita pasti akan melewati. Karena memang proses latihan itu akan jauh lebih berat ketika kita bertanding. Oleh karena itu di dalam pertarungan iman, mari kita melatih diri terus untuk kuat, bertahan, dan sehingga ketika kita diperhadapkan dengan pertandingan yang sesungguhnya, kita menjadi pribadi yang hebat dan kita berhak beroleh kemenangan dan mendapatkan hadiah yang tak ternilai, hadiah yang kekal, yaitu kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan, kami tahu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, mampukan kami untuk benar-benar menjadi pribadi yang kuat, sehingga di dalam ketaatan kami akan menjadi pemenang. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami,
dan biarlah Engkau yang selalu menyertai. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.